Tiap channel beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Di dalam bagaimana? Ya, yang pertama saya tidak perlu berpikir keras ya teman-teman. Karena apa? Karena di antara terlapor aja sudah berbeda pendapatnya. Artinya yang satu pendapatnya seperti ini, yang satu pendapatnya seperti itu, gitu. Artinya di antara mereka saja sudah tidak satu pendapat. Nah, jadi saya kira malam hari ini merupakan suatu pertanda bahwasanya proses hukum ini berjalan terus. Kenapa berjalan terus proses hukum ini? Karena kita ketahui teman-teman, di tahap penyidikan ini adalah tahap di mana terdapatnya pro justitia, ya, demi keadilan. Maka dari itu, sebagaimana diatur dalam pasal 122 KUHP, apabila memang terlapor tidak menghadiri panggilan daripada penyidik, ada upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal menegakkan hukum sebagaimana pro justitia tadi seperti itu. Bang, melihat perkara kasus ini kan ada indikasi kegaduhan, masih banyak mindset itu Bang. Nah, Bang melihatnya gimana sih Bang? Yang mana? Dengan perkara kasus ini jasa masih identik dengan kata kegaduhan karena kriminalisasi ini masih mendalam kata-kata itu Bang. Oke, konteks tadi debat malam ini kan tuduhannya kebebasan bersuara, berpendapat versus tuduhan kriminalisasi. Yang mengkriminalisasi itu adalah dirinya sendiri. Mereka sendiri yang mengkriminalisasi dirinya. Karena bagaimana mungkin seorang Jokowi melaporkan kalau dia tidak merasa dihina sehina-hinanya. Anda kan bisa melihat sendiri. Oke. Konteks dalam persoalan ini kan Pak Jokowi di sini yang dilaporkan terlebih dahulu. Betul. Makanya Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya untuk membuat laporan polisi. Siap. Dalam hal pencemaran nama baik, ya, penghinaan, fitnah, pengubahan data elektronik, Oke. dan penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 32, 35 dan 160. Oke. Nah, jadi kalau dibilang kriminalisasi, siapa yang mengkriminalisasi? Nanti kan akan dibuktikan di pengadilan apakah ada konteks kriminalisasi di sini. Siap. Nah, Pak Jokowi sudah jelas yang dilaporkan dia itu adalah peristiwanya. Oke. Peristiwa apa? Peristiwa pidana. Jadi kalau dibilang suatu peristiwa itu harus ada nama orang-orangnya, saya kira tidak. Baik itu di dalam tindak pidana biasa maupun delik aduan, ya. Oke. Kita nggak mesti harus sebutkan nama orang. Itu ada dalam laporan polisi itu dalam lidik karena belum ketahui siapa pelakunya. Betul. Nanti kalau memang sudah dalam lidik, ya, ditingkatkan kepada penyidikan, di situ baru dicari siapa tersangkanya. Inilah tahap penyidikan tadi. Makanya di dalam tahap penyidikan ini nanti akan ditemukan siapa tersangka dalam kasus ini, gitu. Jadi Abang beda pendapat siapa yang diperiksa saat ini oleh penyidik beranggapan bahwa ini ada kriminalitas, terutama AS sendiri Bang. Padahal dia mantan KPK. Kita bisa mengatakan ada kriminalisasi atau tidak itu ketika sudah disidangkan di muka persidangan. Nanti akan diuji oleh hakim apakah perbuatan itu pidana atau bukan. Ya. Kalau seumpamanya itu bukanlah tindak pidana, itu namanya kriminalisasi. Tapi kalau memang hakim memutuskan itu adalah perbuatan pidana, itu bukan kriminalisasi. Jadi jangan terlalu dini juga kita menyimpulkan ini adalah kriminalisasi. Nggak bisa seperti itu, Bos. Konsep hukumnya itu jelas diatur dalam pasal 1 ayat 24 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Oke. Setiap laporan itu tidak mesti harus menyebutkan nama orang. Betul. Ya, tinggal nanti apa yang ia perbuat itu itulah dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga perbuatan yang mereka lakukan itu diperiksa oleh polisi apakah ada perbuatan pidana atau tidak, seperti itu. Oke. Tapi kan pertanyaan yang mendetil ini kan kata media itu mindsetnya yang ini buat jadi pertanyaan Bang. Orang berpendapat di sebuah podcast, padahal itu narasi yang kita dalam tanda kutip membongkar fakta. Nah itu dilaporkan juga gimana Bang? Yang mana? Ya kalau Abang sama kan salah satu podcast. Kalau dibilang fakta belum, karena penelitian itu bukanlah Oke. keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Oke. Karena penelitian itu bisa berubah-berubah Ya. sesuai dengan segmentasi apa yang diteliti. Apalagi yang diteliti ini adalah kemiringan. Apa yang didapatkan mereka itu dengan yang mereka bandingkan itu antara miring dengan tegak lurus itu berbeda. Makanya miring juga hasilnya. Kalau yang diteliti itu palsu, tentu hasilnya juga palsu. Makanya aslinya dong yang diteliti dan diperiksa, analognya ini yang diperiksa. Gitu loh. Tapi kan ini pertanyaan Abang sama kan dia mendatangkan seorang narasumber dan akhirnya dia juga sekarang diperiksa atau dilaporkan sendiri. Nah itu dia nggak berwenang Bang, karena kan di situ salah satu faktor di podcast itu berpendapat Bang.
Di dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, orang yang menyebarkan maupun mendistribusikan yang menyerang kehormatan orang lain itu wajib dimintai pertanggungjawaban pidana. Doang ya. Turut serta aja kita, turut serta membantu, diatur dalam pasal 55 Oke. dan 56 KUHP, itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Kenapa you membantu perbuatan dugaan tindak pidana? Oke. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya udah, ya saya izin dulu ya. Jadi intinya abang statement lahir dengan perkara kasus Joshua apa tujuan dari sebagai pakar hukum? Apakah lanjut apa gimana? Yang pertama, hukum harus tegak lurus. Sebagaimana ada game hukum mengatakan dormium aliguando leges nuguam morintur, hukum tidak pernah mati, akan tetapi hukum tegak lurus untuk menegakkan keadilan. Siap. Terima kasih. Bang Petra, coba bang minta tanggapan abang bang. Mariska Chanel beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap. 1,000 years later.